101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Mirza Arianti kembali menjumpai Anda di spesial program untuk pagi hari ini. Dan ya, Smart Listeners, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diresmikan Presiden Joko Widodo pada Mei lalu dan bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk buatan UMKM dan ultra mikro lokal, tentunya untuk mendukung keberlangsungan bisnis sektor ini ya selama pandemi virus corona. Nah, Smart Listeners, seperti apa peluang potensi pengembangan sektor UMKM di Sulsel khususnya di Makassar? Untuk pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan tamu spesial saya pagi hari ini ya. Di sini kita tidak bertiga ya, ternyata kita berempat ya. Oke, untuk pagi hari ini saya sudah bersama dengan, saya sebut apa nih? Mbak-mbak? Ses boleh? Ya, pagi hari ini saya bersama dengan Mbak Sasha Nanda Ratrika. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Nak? Baik ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah datang, sudah hadir di Smart FM. Kemudian saya juga menyapa Mbak Putri Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Mirza. Ya, dan pastinya Smart Listeners, Mbak Sasha dan juga Mbak Putri ini pegawai tim pelaksanaan pengembangan UMKM KPW Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Betul, Mbak Mirza. Dan Smart Listeners, kami informasikan juga ya untuk pagi hari ini siaran kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, kita akan mencoba mengetahui ya seperti apa sih untuk rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang tentunya ini sudah berlangsung ya dari tanggal 24 dari Februari. tanggal 24 Februari sampai iya, betul. Sampai 27 Februari. 27 Februari ya. Tapi sebelumnya nih ya, saya ingin tahu dulu nih untuk ya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini tentu ini fokus dan tugas Gernas BBI 2022 ya, berdasarkan pasal 3 ya. Nah, mungkin bisa dijabarkan sedikit apa saja sih yang menjadi hal ataupun yang perlu dicermati ya dari adanya fokus dan tugas Gernas BBI ini berdasarkan pasal 3 Kepres 15 2021. Iya, betul. Silakan, Mbak. Jadi menurut pasal 3 Kepres 15/2021 itu ada 3 fokus. Yang pertama adalah peningkatan UMKM atau artisan untuk ke ekosistem digital. Yeah. Yang kedua adalah peningkatan transaksi penjualan. Yang ketiga adalah pendampingan memulai bisnis ataupun pengembangan untuk jiwa kewirausahaan untuk mendapatkan jiwa kewirausahaan. Seperti itu sih kurang lebih untuk 3 fokus dari Kepres 3 pasal 3 nomor 15 garing 2021. Oke. Dari Mbak Putri tadi ya. Sekarang mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Mbak Sasha? Iya. Ya. Jadi memang betul sesuai Kepres tadi Mbak Mirza dan juga panggilan untuk pendengar Smart FM. Smart Listener? Smart Listener, ya. Dan juga memang ini kan sudah menjadi arahan juga ya dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagaimana juga ini udah di launching di tahun 2020 yang lalu terkait kegiatan Gernas BBI ini. Dan juga alhamdulillah di tahun 2022 ini dari Kemenko Marves menunjuk Bank Indonesia untuk sebagai movement manager di bulan ya? Benar, di bulan Februari. Dan di bulan Februari ini dilaksanakan Gernas BBI ini di Sulawesi Selatan. Oleh karenanya BI mempunyai kantor perwakilan di daerah, makanya KPWBI Sulsel menjadi movement manager. Oke. Kalau sekarang ini kan kita berbicara mengenai gerakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ya. Bagaimana untuk pengembangan UMKM ya di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini. Kalau melihat dari dari tahun ke tahun ya untuk pengembangan UMKM sekarang ini seperti apa? Mbak Putri mungkin?
Ya. Kalau kita sih dari Bank Indonesia kita lebih arah ke capacity building untuk UMKM yang dimana kita ada pembina di dalam rangkaian kegiatan ini kita juga melaksanakan onboarding UMKM yang dimana UMKM itu membuka toko online-nya di beberapa e-commerce yang telah ikut serta di dalam Gernas BBI dan BWI ini dan juga sebagai top brand juga. Nah selain itu kita nge-handle-nya bukan cuma area Sulsel tapi juga skupnya secara Susulumpuah. Oh, Sulampuan. Iya, Itu seperti Sulampuan. apa, Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Maaf, Pak. Ya, bisa dijelaskan Oke, seperti oke. apa? Ya, jadi Sesulampua. Jadi kita onboardingnya secara virtual. Ya, memang targetnya Bank Indonesia itu onboarding dilaksanakan seluruh UMKM itu 1.000 UMKM onboarding. Oh, iya. Ya, di samping onboarding, kita juga ada pendampingan dan pembinaan UMKM untuk menciptakan entrepreneurship mindset. Iya. Ya, seperti itu. Dan di samping itu juga kita ada beberapa fasilitas yang diberikan UMKM, misalkan showcasing, kemudian ada business matching juga. Iya. Seperti itu. Dan sekarang masih berlangsung sih untuk onboardingnya sampai hingga harvesting April 2022. Oke, dan Mbak Sasha ada yang tambahkan? Jadi kalau untuk secara keseluruhan ya Gernas BBI ini memang BBI dan BWI ya. BBI dan BWI. Jadi ya. memang untuk kepanjangannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia aja. Jadi memang untuk kegiatan Gernas BBI BWI ini kita sih harapannya tidak hanya BI aja yang melakukan kegiatan ini, tapi dengan adanya BI yang melakukan kegiatan ini di Sulsel, semua instansi atau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain memiliki kegiatan serupa dan itu bisa disinergikan dengan kegiatan Gernas BBI BWI seperti itu. Untuk kedepannya bagaimana untuk sektor UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang gitu ya? Benar. Oke. Tapi kalau secara data untuk pengembangan UMKM dari tahun ke tahun itu gimana? Apakah bertumbuh atau gimana? Apalagi selama pandemi COVID-19 ini? Kalau itu sih semisal kita ngelihat dari karena di BI juga memiliki data UMKM ya. Iya. Kebetulan juga saya handle itu bener khususnya banget. untuk Jadi tahu UMKM ya. binaan BI ya. Memang pada saat awal pandemi itu memang turun banget, Mbak. Turun banget. Tapi pada saat di tahun 2021 awal itu udah mulai meningkat. Nah, itu berdasarkan data yang UMKM binaan BI ya. Bukan UMKM secara keseluruhan di Sulsel. Nah, itu memang udah ada karena di tahun 2021 itu kita juga udah mulai melakukan beberapa kegiatan pembinaan UMKM. Misalnya seperti apa tuh, Mbak? Seperti pameran waktu itu 2021 di bulan Maret kita ada kegiatan namanya UMKM Magic. UMKM maju pada zaman pandemik. Wah, singkatannya nih dalam ya. Iya, Mbak. Jadi terus, memang untuk capacity building dan juga kita memfasilitasi UMKM biar lebih enggak terus-menerus berlarut gitu ya dalam kegiatan bukan kegiatan dalam pandemic situation ini. Kita ngajak UMKM untuk bisa menaikkan lagi penjualan mereka, pemasaran mereka juga seperti itu, Mbak. Kira-kira apa sih yang menjadi selain memang pandemi ya untuk saat ini ya, faktor apa aja sih yang mungkin ini menjadi tantangan ya dari para pelaku UMKM ini, Mbak? Ya. Kalau tantangannya selain pandemi ya, kalau kita ngelihat dari UMKM secara keseluruhan itu lebih kepada sustainability-nya mereka untuk berproduksi, gitu ya, benar. Jadi kadang tuh UMKM ketika kita minta, Bu, kita mau pesan segini, bisa nggak kira-kira? Waduh, saya nggak ada mesin. Gak cukup orang gitu, jadi kayak mindsetnya itu emang udah jatuh di situ loh, Mbak. Jadi memang untuk kapasitas produksinya memang masih belum bisa memenuhi pasar gitu loh. Masih terbatas. Benar. Gitu ya. Mbak Putri mau nambahin? Kalau sebagai tambahan dari dikatakan oleh Mbak Sasa ya, yang pertama adalah packaging dari produknya itu sendiri. Jadi bagaimana message untuk customer itu mereka masih produk oriented, bukan customer oriented, itu yang pertama. Yang kedua adalah branding. Nah, itu yang belum diasah oleh UMKM. Dan yang ketiga adalah adaptasi terhadap teknologi seperti itu. Terhadap digital itu masih butuh pengembangan lagi untuk UMKM seperti itu, dan aksesnya juga kepada pasar. Tapi syukurnya BI kita memberikan akses pasar juga kepada
para pelaku UMKM. Benar. seperti Oke. Nah, ini perannya sebagai movement manager ya untuk gerakan Nasional Bangga nasional. Buatan Iya, Indonesia. iya. Ini dan seperti apa wisata untuk Indonesia. movement manager dari Bank Indonesia? Perannya seperti apa? Kalau perannya sendiri ya untuk kegiatannya itu memang kita lebih kepada kan Gernas BBI ini tidak hanya pada saat kita opening ceremony tanggal 24 Februari kemarin. Iya, kemarin ya. Jadi dalam bulan Februari itu kita udah beberapa punya rangkaian kegiatan tuh Mbak Mirza. Seperti ada namanya kampanye Zilenial Bangga Buatan Indonesia. Jadi untuk Itu seperti apa? Iya, jadi untuk kampanye itu kita melibatkan anak SD nih, anak SD, SMP pun juga, SMA, kuliah juga dan juga ada komunitas anak penerima beasiswa di Bank Indonesia. Itu kita libatkan untuk mengkampanyekan Gernas BBI. Kalau untuk anak SD itu kita buatin cerita ventriloquist itu kita tontonin ke anak SD. Terus kita libatin influencer juga untuk ke followersnya influencer ini untuk memposting foto misalnya lagi pakai produk Indonesia atau lagi wisata di Sulsel gitu kan, kita bikin Lombakan semacam gitu ya? Giveaway Iya. gitu. Dan alhamdulillah udah, karena targetnya untuk kampanye Zilenial itu adalah 10.000 milenial, kita alhamdulillah udah 100.000. Wow. Ya. Alhamdulillah. Selain itu ada Asapeda Wisata juga, ada Panganreang, Cita Rasa Sulampua, ada apa lagi ya? Itu banyak ya untuk rangkaian kegiatannya. Jadi selama Februari itu sampai tanggal 27 Februari ada terus Itu masih ada ya untuk rangkaian kegiatan ini ya? Masih ada, Mau masih ada. ditambahin, Mbak Putri? Kenapa? Mau ditambahin lagi? Oh iya, Dari Mbak Sasha sebenarnya tadi? gini, movement manager atau campaign manager itu selaku sebagai koordinator untuk menggandeng para stakeholder yang ada di Sulsel khususnya, karena venue-nya tiap bulan kan berbeda-beda ya untuk Gernas BBI. Dan bulan Februari kan yang sudah dikatakan oleh Mbak Sasa itu Sulsel jadi tuan rumahnya ibaratnya. Tuan rumahnya, berarti ini ada Iya. temanya juga dong ya? Ya? Ada temanya Ya, juga? tentu kita punya tema semangat pinisi. Semangat pinisi, nah Iya. itu bisa dijabarkan sebentar Iya, ya? Kita semangat break dulu ya? Oke, oke. boleh. Oke, makin penasaran ya untuk mengetahui gimana sih untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di mana Sulsel ini menjadi tuan rumah ya untuk tahun ini. Baik, dan Smart Listeners, kita akan lanjut lagi untuk perbincangan di pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih smart listeners. Anda masih bersama kami di Morning Drive dan untuk pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol ya bersama dengan teman-teman dari Bank Indonesia dalam rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ya. Dan sekali lagi ya untuk pagi hari ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda yang ingin bertanya ya untuk seputar rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini di mana Provinsi Sulawesi Selatan kali ini menjadi tuan rumah ya. Jadi ini untuk rangkaian kegiatannya itu lama ya. Saya kira 1 bulan. Saya kira ada berapa hari gitu ya. Ternyata ini 1 bulan ya. Iya. 1 bulan. Oke. Dan untuk tema untuk bulan ini itu apa, Mbak? Tadi Mbak apa, Putri, Pak Syasha? Iya. Tadi semangat pinisi. Jadi kepanjangan pinisi adalah Kenapa mengambil tema seperti itu? Semangat pinisi Karena ya? kan Karena mau- itu yang disetujuin, Mbak. Yang disetujui. Tapi dari beberapa tema kan pasti yang Nah, itu diusulkan karena kan? kita jadi skalanya nasional tapi kita mengangkat lokalnya di Tetap ada Sulsel lokalnya gitu. Oke. Pinisi juga ada kepanjangannya sebenarnya, Mbak. Semangat pinisi ya, Iya. semangat pinisi ya. Kemudian untuk secara konsep ataupun kegiatan itu bisa dijabarkan seperti apa tuh untuk rangkaian kegiatannya? Ya. Jadi kalau rangkaian kegiatan itu, jadi untuk Gernas BBI ini selama bulan Februari ada main event, ada side event. Nah kalau main eventnya itu ada showcasing produk UMKM yang dilaksanakan di Trans Studio Mall kemarin di tanggal 24 sampai 27 Februari. Terus ada apa lagi? Onboarding UMKM Iya. yang sekarang ini masih berlangsung juga. Terus ada kurasi produk Kurasi? UMKM, ya kan ya? Kurasi produk UMKM, bisnis matching dan juga kampanye zilenial. Jadi Itu ada- main event ya. Ha-ha. Jadi berarti ada 5 kegiatan gitu ya? Iya untuk main untuk event. utamanya. Jadi beratnya kayak utama dan Side event. Utama- Totalnya 12 kegiatan. 12 kegiatan. Oh, ada 12 kegiatan ya. Kemudian untuk UMKM yang ikut untuk kegiatan ini itu ada persyaratan atau kayak gimana? Setiap UMKM memiliki requirement yang Lebih ke berbeda-beda. MIC ya? Jadi tiap event itu ada requirementnya sendiri yang berbeda-beda. Seperti itu sih, Mbak. Jadi kalau misalkan kurasi beda lagi, terus Persyaratannya? iya onboarding beda lagi karena Itu bisa dijabarkan nggak? kalau jabarkan kayaknya waktu ya. Tapi kalau rumah kurasi sama onboarding itu kan, kalau onboarding itu memang untuk gimana caranya biar UMKM ini bisa masuk ke marketplace gitu. Jadi kalau UMKM yang pengen promosinya lebih baik Secara lagi, digital gitu ya. nah itu dimasukin ke onboarding gitu. Ini untuk UMKM yang memang mereka sudah jalan atau memang yang baru mau mulai usaha atau kayak gimana untuk yang bisa ikutan ini? Yang sebaiknya sih yang sudah jalan, Yang Mbak. sudah Yang jalan sudah ya? jalan. Jadi Yang ibaratnya udah punya kita- produk gitu. benar. Jadi nggak memulai dari nol lagi. Oke. Kalau begitu bisa cerita sedikit nggak untuk opening ceremony kegiatan kemarin ya? Tanggal berapa tadi? Tanggal 24 Februari. 24 Februari sampai Opening seremoninya tanggal 24. Oke, bisa sedikit gambarkan seperti apa kemarin? Jadi Dari para pelaku UMKM yang ikut hadir juga itu kayak gimana sih? Ya. Jadi di tanggal 24 Februari itu kita opening ceremony, tempatnya itu di Anjungan Pantai Losari. Alhamdulillah dapat izin. Emang nggak susah gitu ya? Emang ada beberapa tempat ya? Iya, benar. Selain di Anjungan ya? Iya. Dan untuk di opening ceremony-nya sendiri itu kita mengundang beberapa stakeholder, ada kementerian juga, ada Pak Sandiaga Uno, ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Marves ya. Kemudian ada siapa lagi, Bu Mek? Ada yang Pak- hadir virtual juga sih. Iya, ada PLT Gubernur Sulsel dan tentunya sebagai movement manager ya Gubernur Bank Indonesia berserta jajarannya. Iya benar. Dan juga Oke. ada UMKM juga, tapi nggak banyak, Mbak. Selected aja UMKM yang oke. kita hadirkan di situ. Oke, pada saat kemarin opening ceremony apa aja rangkaian kegiatannya? Opening ceremony lebih ke seperti opening ceremony pada umumnya sih, Iya, Mbak. Pembukaan kegiatan, peresmian, dan juga mungkin yang perlu di highlight karena para hadirin yang VVIP itu nggak nyangka kalau pada saat
udah mau pembukaan kan ada apa ya? Layar LED kan, dan itu mereka itu nggak nyangka kalau LED-nya bisa kebuka dan background itu kapal pinisi. Wah. Pasti keren gitu ya. Iya. Iya. Oke, tentu ada berbagai acara yang dilaksanakan ya untuk pre-event kemarin ya. Jadi ada onboarding UMKM, kemudian pelatihan dan pendampingan UMKM. Nah, untuk pelatihan dan pendampingan UMKM ini seperti apa? Ini masih terus berlanjut begitu ya? Iya, udah Ya. berakhir sih sebenarnya. Kita lebih ke arah bagaimana UMKM bisa menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaannya Oke. seperti itu. Untuk pendampingan dan pelatihan UMKM, Bank Indonesia ini menggandeng lembaga apa aja? Kita Yang bisa diajak kerjasama. ada satu instansi yang memfasilitasi hal tersebut. Jadi kita kerjasama dengan instansi tersebut, lembaganya. Dari dinas Nggak ada, bukan pemerintah. Bukan, iya. Iya. Namanya Imuts Coach. Imuts. Iya. Itu gimana untuk Imuts? Lebih ke arah bootcamp sih Mbak. Ya? Ke arah bootcamp. Bootcamp. Jadi untuk UMKM-nya ini kita seleksi dulu nih, misal UMKM ikut 400 gitu. Pelatihan dan Iya. pendampingan itu ya? Iya, diseleksi menjadi 30. Nah, 30-nya ini kita bootcamp. Jadi Untuk yang pelatihan, untuk yang diseleksi apa ya yang menjadi apa ya untuk bisa lolos seleksi? lebih kepada penilaian dari IMUT sih, Mbak. Jadi memang ada beberapa kriteria penilaiannya tersendiri yang kita belum boleh infokan gitu Iya. kan. Rahasia. Dan itu dipilihlah 30 untuk mengikuti pembinaan. Dan itu memang nggak hanya dilihat dari produknya bagus atau usahanya bagus gitu kan, tapi lebih kepada juga mempertimbangkan ini apa sih, individunya seperti apa gitu loh. Seperti Oke, ya untuk pelatihan dan pendampingan UMKM itu memang sudah ada yang ditunjuk gitu ya, yang sudah diajak kerjasama ya. Kemudian untuk yang kemarin yang ikutan ya pada tanggal 24 Februari itu berhasil yang diseleksi ada 30 UMKM ya. Iya, 30 yang mengikuti bootcamp. Yang mengikuti bootcamp ya. Untuk mengikuti bootcamp ini itu berapa lama nantinya, Mbak? Bootcamp itu kemarin sudah selesai, Mbak, ada 4 hari. 4 hari. Iya, 4 hari kalau nggak salah, 4 hari itu. Dan masih dalam proses juga sih, Mbak. Setelah itu masih ada penilaian lagi dari tim IMUTS-nya, tapi kita belum tahu, belum terinfo sih sebenarnya. Ya, jadi masih sekarang. berlanjut lagi ya Iya, untuk masih pelatihan dan juga pendampingan UMKM. Kemudian untuk kurasi UMKM ini bisa lebih dijelaskan lagi nggak? Kalau kurasi ini kita kerjasama sama Bank Sulselbar dan Bank Himbara untuk mengkurasi produk-produk UMKM. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Jadi nanti ada beberapa kurator, baik dari sisi profesional, akademisi, dan juga ada beberapa juga dari pemerintahan untuk mengkurasi produk-produk UMKM seperti itu. Untuk persyaratannya seperti apa tuh? Kalau persyaratannya sih sebenarnya lebih ke arah dari kerjasama antara Bank Indonesia dan juga bank-bank yang terkait sih sebenarnya. Jadi seperti itu sih. Oke, baik. Ini terkait onboarding UMKM ya. Ini apa ada pendampingan tambahan dari para e-commerce yang menjadi mentor pada saat coaching begitu? Jadi kalau onboarding itu kita ada pendampingan juga. Bagaimana sampai si UMKM ini bisa buka tokonya, toko online-nya, dan nggak hanya cuman tutorial misalkan buka toko aja pada saat kemarin pelatihan, tapi juga sampai dengan pendampingan dan konsultasi, baik melalui virtual Zoom maupun melalui WhatsApp group seperti itu. Jadi bukan hanya pada saat ini ya pelatihan begitu, tapi tetap didampingi gitu ya. Tetap didampingi. Mbak Syasha, Kan ada WhatsApp grupnya ya? Iya, ada WhatsApp grupnya. Jadi Konsultasi. kalau misal UMKM bingung ini gimana caranya, ya. langsung dijawab sama mentor. Itu bisa langsung ya, itu bisa Iya, langsung dari- konsultasi gitu Iya, ya. sama beberapa e-commerce. Oke, iya. Kemudian ada berapa banyak UMKM yang ikut di masing-masing kegiatan ini ya? Jadi dari pelatihan dan pendampingan UMKM, kurasi UMKM, itu ada berapa banyak sih UMKM yang ikutan? Kalau kurasi Atau secara keseluruhan ya? Itu ada 30 ya? 30 itu yang udah lolos Lolos. seleksi bootcamp, Mbak. Untuk ini ya, untuk apa?
pendampingan pembinaan UMKM itu mungkin ada pendaftarnya itu sebelum 30 itu ada sekitar 400-an. 400. Kemudian kurasi juga sekitaran 300, Mbak. Kalau onboarding ada berapa? Kemarin sih yang daftar ada 442. Iya. 442, tapi yang Ikutan ada 50% dari itu. setengah 281. Oke. Ya, dan tentunya untuk seperti ini informasikan ya, untuk rangkaian kegiatan ini kan setahunan gitu ya, satu tahun gitu ya. Tentu untuk masing-masing bulan ini kan untuk temanya itu kan tadi pinisi ya. Iya. Untuk bulan depan itu sudah ada tema lagi nggak? Untuk bocoran bulan tema lagi depan udah ada sih. ada bocorannya? Bocorannya, waduh, saya harus lihat contekan dulu nih, Mbak. Soalnya nggak hafal nih, Mbak. Kalau bulan depan nanti kita lihat dulu Mbak, kira-kira apakah masih sama movement manajernya atau enggak seperti itu. Karena kan ini kebijakan dari Ketua BBI ya, kebetulan Ketua BBI itu dari Kemenkomarves, koordinatornya. Oh ya, sama tambahan lagi, ada ralat sedikit. Jadi yang ikut onboarding 324 itu 3 e-commerce. 324 itu ada 3 e-commerce. 3 e-commerce ya. Iya. Oke. Ya, baik. Kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini, dan sebenarnya untuk tujuan dari pelatihan-pelatihan untuk UMKM ini sebetulnya apa sih? Kembali lagi ke 3 fokus yang tadi saya udah utarakan terkait dengan pasal 3 itu, dan bagaimana UMKM bisa meningkat untuk bisa bertransformasi di digital dan bisa naik kelas seperti, dan pemulihan terhadap ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia ya. Yang pastinya ini kan juga lembaga-lembaga yang diajak untuk kerjasama itu dari swasta atau dari pemerintah juga? Semuanya. Semuanya ya. Nasional sih, Mbak, karena memang udah ada yang ditunjuk sama Kemenkomarves. Oke. Kita break dulu ya untuk saat ya. Dan smart listeners, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya terkait kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, silakan di live chat ya channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi, silakan di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda yang masuk, kami akan bacakan sebentar. Dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Mirza, maaf ya, itu
Baik, terima kasih smart listeners, Anda masih bersama kami tentunya masih di Morning Drive dan kita masih ngobrol-ngobrol ya terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan masih bersama dengan tamu speaker saya pagi ini masih bersama dengan Mbak Syasha dan juga dengan Mbak Putri ya. Sekali lagi nih untuk Anda nih smart listeners yang mau ngobrol, yang mau nanya-nanya lagi terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di mana Provinsi Sulawesi Selatan kali ini menjadi tuan rumah ya. Seperti diinformasikan oleh Mbak Syasha dan Mbak Putri tadi itu ada banyak rangkaian kegiatan ya. Ini bukan hanya sehari atau 2 hari, ternyata itu setahun ya. 12 bulan. 12 bulan Iya. sebenarnya kalau untuk BI Sulsel itu bulan Februari aja. Bulan Mbak Februari Mirza. aja. Entah nanti bulan Maret sampai Desember itu ada beberapa instansi yang lain. Oh, begitu. Dan harvest. Jadi untuk bulan ini dari Bank Indonesia Bulan ya. Iya. kemarin. Bulan kemarin Udah ya, Maret. Iya, Februari. sampai Oke. kalau harvestingnya April nantinya. Iya, April. Baik, kita masih lanjut lagi nih ya. Jadi sekali lagi untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini bagaimana potensi ataupun peluang dari UMKM ya ini bisa tumbuh dan juga berkembang ya. Nah, untuk dari kegiatan ataupun rangkaian kegiatan ini dari para millennials ya untuk bisa juga ikut ambil bagian ataupun ikut juga ikut turut serta juga ya untuk kegiatan BBI dan BWI ini seperti apa kemarin kalau lihatnya? Jadi kalau untuk milenial itu, Kenapa? jadi kalau untuk milenial itu tadi udah saya jelasin sebelumnya untuk terkait kampanye. Iya, kampanye. Jadi mereka gimana caranya biar bisa menyebarkan semangat-semangat GBBI untuk masyarakat Indonesia khususnya Sulsel biar bisa bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia dengan cara ya mereka mengupload foto yang lagi mengenakan produk Indonesia, lagi wisata di Sulsel dan juga melibatkan influencer-influencer baik nasional maupun lokal gitu. Ini untuk target kegiatannya itu untuk berapa milenial? Di 10.000. 10.000 ya, 10.000 ya. Dan udah lebih 100.000 yang capaiannya kita. Iya. Oke, kemudian untuk rangkaian kegiatan kemarin ya dari tanggal 24 Februari itu apa-apa aja sih kalau bisa di-announce lagi karena ini saya lihat ada beberapa banyak banget ya untuk rangkaian event kegiatannya kemarin. Ada Pangan Reang ya, benar ya? Jadi Pangan tadi kan Reang, udah ada kemudian Cita namanya Rasa main Sulampua. event. Nah, untuk side eventnya itu Iya. nah salah satunya yang tadi ada Pangan Reang. Pangan Reang itu kebetulan Mbak Putri yang handle. Boleh dijelasin dulu? Pangan Reang, kayaknya kenyang di situ ya. Iya, kalau Pangan Reang itu kita kerjasama dengan platform yang menyediakan food-foodan ya. Ya, jadi Kaki-kakian. jadi mereka itu mensupport dari sisi online-nya atau virtualnya ada banner khusus untuk kuliner kuliner lokal Sulsel dan itu ada 3.000 lebih merchant yang ada di tiap platform secara totalnya seperti itu. Oh, cukup banyak ya? Iya, jadi ada promo-promonya juga Mbak. Khusus untuk makanan lokal Sulsel. Iya. Untuk kalau untuk kulineran begitu, untuk kuliner begitu, apa sih yang menjadi fokus mereka untuk bisa tumbuh begitu? Harapannya sih mereka bisa nggak menjangkau pasar secara luring ya, tapi juga bisa menjangkau pasar secara online gitu. Iya. Apalagi sekarang kan pandemi ya orang udah kayak ada social distancing dengan adanya online seperti ini, pemesanan makanan secara online kan bisa mengefisiensi waktu pelanggan misalkan seperti itu. Oke, jadi lebih ke arah bagaimana untuk bisa lebih online lagi gitu ya. Iya, Oke. kalau kita makan siang juga kan pasti pesan online aja gitu, Iya. nggak harus pergi ke tokonya seperti itu. Oke. Itu ya untuk rangkaian ataupun Pangan Reang tadi ya, rangkaian kegiatan eventnya, tambahannya. Kemudian untuk Cita Rasa Sulampua, ini juga mau Cita dijabarin? Rasa Sulampua ini itu lebih kepada produk kopi UMKM binaan BI Sulampua. Jadi kita kirim produknya ke Jepang. Baik itu Cita Rasa Sulampua sama apa lagi ya satu ya? Business matching ya?
Lupa saya. Oke. Iya, jadi kirim ke Jepang Mbak produknya. Itu kita display di KBRI Tokyo Ya. dan juga di KPWBI Tokyo. Oh, Oke. showcasing Kak, showcasing juga produk selain Iya, kopi. showcasing produk juga. Oke, jadi showcasing terus ya display ya Iya. KPW, KPRI Tokyo ya. Kemudian untuk rangkaian kegiatan Asapeda Wisata. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau Asapeda Wisata itu kita ada 3 titik di Bulukumba, Toraja, dan juga di Goa. Itu kita ngelibatin hampir 1.000 pesepeda Ya. totalnya. Di 3 titik itu untuk pelaksanaan sendiri itu di tanggal 20 Februari 20 Februari. 2022. Jadi kita sih harapannya dengan ada kegiatan Asapeda Wisata ini pesepeda-pesepeda itu bisa promosi juga wisata-wisata yang ada di Sulsel. Jadi menjadi duta wisata gitu ya dengan sendirinya ya. Seperti itu. Iya, kan bangga berwisata Indonesia. Bangga berwisata Indonesia ya. Bangga buatan lokal Indonesia ya. Ada fashion juga ya. Ada. Ya, itu gimana tuh? Kalau itu kita kerjasama sama Indonesian Fashion Chamber, itu ada pameran 100 baju bodo yang Iya. di-showkan di opening ceremony dan juga di Trans Studio Mall. Oke. Jadi banyak banget ya kegiatannya ya untuk ada Mabicara juga. Mabicara Itu iya, kita talk show terkait fashion lokal ya. Iya, Fashion lebih lokal ke- dan juga UMKM hijau. Iya. Itu kita kerjasama juga dengan Indonesia Fashion Chamber. Oke. Ini ada juga nih Rewako UMKM. Nah, ini pembinaan dan juga edukasi. Ya, ini gimana? Yang tadi tuh udah. Oke. Iya, jadi nama pembinaan dan pendampingan UMKM itu namanya UMKM Rewako. Oke. Ya, baik. Ini masih banyak rangkaian kegiatan nantinya ya. Ini udah selesai atau masih lanjut lagi? Ada yang ada yang udah selesai, ada masih berlanjut. Yang masih berlanjut itu Onboarding. rumah kurasi dan juga UMKM Rewako itu. Ini yang masih berlangsung. Masih berlanjut. Pokoknya untuk BI sendiri itu menjadi jadi tuan rumah dari bulan Februari sampai bulan April ya. Iya. Harvestingnya April sih April sebenarnya. sampai April ya. Kemudian ada juga nih untuk promo showcase ini ya oleh IDEA di Angkasa Pura 1. Oh sorry, bukan itu. Jadi kita yang showcase itu dilakukan oleh Bank Indonesia sebenarnya. Jadi kita diadakan ada 3 titik tempat. Iya. Yang pertama mini showcasing pada saat opening ceremony itu ada 10 UMKM. Yang kedua itu di Trans Studio Mall yang Iya. berparalel dengan di Angkasa Pura, kerjasama sama Angkasa Pura. Jadi kita Bank Indonesia yang di bandara itu kerjasama dengan Angkasa Pura. Kita hanya menampilkan show produk aja di situ dan kayak Instagramable foto untuk pengunjung bandara. Nah kalau di Trans Studio Mall kita showcase ada 54 UMKM sesulsel. Gitu. Jadi memang yang hanya Bank Indonesia sih yang mengadakannya, Mbak. Oke, baik. Sepertinya kita terbatas oleh waktu ya, kurang lebih 5 menit lagi ke depannya. Mungkin ada closing statementnya, tentunya dari rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ya. Sekali lagi ini diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Baik, siapa nih Mbak Sasha, Mbak Putri? Boleh saya dulu. Jadi untuk kegiatan Gernas BBI dan BWI ini, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia aja, udah dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 27 Februari 2022. Kegiatan itu di Anjungan Pantai Losari dan di Trans Studio Mall Makassar. Dan adapun outcome dari kegiatan ini, kita harapannya agar UMKM bisa bertransformasi digital dan juga kita sebagai masyarakat Sulsel khususnya umumnya Indonesia ya bisa lebih bangga buatan Indonesia dan juga bisa bangga untuk berwisata di Indonesia aja. Jadi jangan ini ya udah rencana-rencana ke mana gitu
ya. Benar. Wisata lokal aja gitu ya. Iya, soalnya Sulsel kan Nggak juga usah banyak jauh-jauh ya. banget. Iya. Banyak destinasi wisata yang keren ya di sini. Betul. Ya. Oke. Mbak Syasha ada yang disampaikan? Mbak Putri. Mbak Putri, sorry, Mbak Putri ya. Bahasa saya Oke. ini. Ya, kalau dari saya singkat aja. Yang pertama adalah dari kegiatan ini diharapkan UMKM bisa naik kelas atau bisa akselerasi ya untuk bertransformasi di digital dan juga ekspor. Oke. Diharapkannya ekspor juga karena kan goals kita juga bukan hanya digital tapi juga ekspor seperti itu. Yang kedua adalah kata Pak Sandi pada saat opening ceremony nih, untuk smart listener jangan hanya bangga aja, jangan lihat-lihat tapi dibeli ya. Dibeli ya. Oh, beli ya. Iya, dibeli. Oh, produk Lihat aja buatan. tanpa aksi kan Iya, sama aja sama sih. aja gitu. Jangan cuma dilihat aja di Instagram tapi dikunjungi. Dikunjungi gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Syasha dan juga Mbak Putri sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Syasha Nanda Ratrika, kemudian Mbak Putri Mutia, pegawai tim pelaksanaan pengembangan UMKM KPW Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ya. Sekali lagi untuk Anda yang tidak ingin mendengarkan ya untuk perbincangan pagi hari ini, sekali lagi di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Di lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi